Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin perkenalan diri. Nama taruna dewasa Muhammad Farul Almas, Prodi MTP 3B, absen 2, nomor induk taruna 20204126. Izin untuk membuat video remake mengenai persiapan dinas masinis dan pengetahuan instrumen kabin di laboratorium simulator PPI Madiun. Misal tadi masinis menerima lokomotif dingin, biasanya kan lokomotif start oleh petugas hasil cek, jadi masinis tinggal menerima dalam keadaan nyala. Akan tapi masinis wajib tahu untuk bagaimana cara untuk menyalakan lokomotif tersebut. Untuk cara menyalakannya ada engine console switch. Pertama ada pilihan semacam seperti ini. Itu sebenarnya ada start, ada run, isolate, dan start. Nah, ketika lokomotif sudah akan dinyalakan, maka engine console switch ini kita putar ke bagian start. Setelah start, di bawah sini terdapat perangkat baterai. Nah, itu kita buka dan kita naikkan, lalu kita tutup kembali. Nah, lalu di bagian sebelah sini, kalau di lokomotif AC itu terdapat circuit breaker. Circuit breaker itu kita naikkan dari kiri kanan, dan itu terdapat ada 9 buah. Nah, kita naikkan dari kiri kanan. Apabila sudah naik semua, maka pompa bahan bakar kita tekan. Nanti dia akan memompa bahan bakar sesuai ketentuan yang diinginkan. Yang diinginkan di teknik P200 itu tekanan oli 35 PSI, tekanan minyak pelumas dengan 30 PSI, itu bahan bakar 90 PSR atau sekitar 460 kPa. Setelah dinyatakan memenuhi standar dari P200, maka lokomotif bisa kita start engine dengan menekan tombol start. Tombol start ditekan, maka mesin akan menyala. Ketika mesin menyala, kan lokomotif mati itu dingin. Kita tunggu sampai angin di dalam main reservoir itu penuh. Lalu kita sebelah kiri itu ada yang merah itu DMR, main reservoir. Itu di antara 110 sampai 125. Yang putih itu di antara 70 sampai 75 PSI. Untuk berwarna merah di antara 7 sampai 8,5, dan untuk yang warna putih itu di antara 3,5 sampai 5 bar. Lalu untuk sebelah kanan ini terdapat merah, itu silinder abar, dan yang putih merupakan pipa abar. Itu adalah silinder brake, dimana silinder brake itu berwarna merah. Ketika posisi normal dia harus berada di 0, dan itu posisi diagrem 0. Kita naikkan itu di antara 3 sampai 5 bar. Kita remnya mengikat atau sekitar 0 sampai 70 PSI. Yang putih di pipa abar itu normalnya berada di antara 4 sampai 5,5. Ketika melakukan servis brake, jarum putih turun antara 2,5 bar, dan jarum merah di antara 3,5 sampai 5 bar.
Nah, sebelah kanan ini silinder, sebelah kanan speedometer untuk lihat ukur kecepatan, dan kronometer yang menunjukkan putaran mesin ketika masinis mengoperasikan throttle atau menambah tenaga. Antara 0 sampai 6 yang itu semestinya, tapi kalau lebih dari 6, 9 bahkan 12 maka akan terjadi pemutusan arus ke TM atau traksi motor. Ketika putaran yang terlalu besar itu bisa hot engine. Terus yang kedua wheel slip, dan bisa PC open. PC open itu dimana keadaan lokomotif itu memberikan keamanan. Jadi kalau tenaganya terlalu besar dan engine bisa gangguan, maka ada sebuah perangkat untuk memutus aliran listrik ke bagian CM dan engine, lalu setelah itu pengeluaran bekerja. Untuk yang bagian bawahnya ada 3 handle, yaitu dynamic brake, throttle, dan reverser, untuk mengurangi laju lokomotif dari putaran RPM. Itu kan normalnya kan kita ke dynamic brake bekerja itu akan diputar balik jadi melihat laju lokomotif. Biasanya kalau di Pulau Jawa, dynamic brake ini digunakan ketika dilintas Bandung Cikampek atau Bandung ke arah Banjar. Itu kan treknya naik turun, biar tidak selalu menggunakan pengiriman service brake. Ini kan juga mempercepat ausnya blok rem, makanya dynamic brake. Di bawah ini ada throttle untuk menambah tenaga. Tenaga dari putaran mesin itu kita tentukan oleh throttle. Semakin besar angkanya maka semakin besar tenaganya. Di bawahnya ada reverser. Reverser itu berfungsi untuk laju arah lokomotif. Ketika maju ke depan, berarti dia maju ke depan. Ketika diarahkan ke belakang maka kereta akan ke arah belakang. Berbeda dengan kabinnya sebelah. Jika kabin sebelah diarahkan maju ke depan maka majunya ke arah sana, dan diarah ke belakang maka majunya ke arah sana. Lalu ini untuk klakson lokomotif. Terus sebelah belakang ini ada rem. Yang atas untuk rem rangkaian, dan yang bawah untuk rem lokomotif. Jadi kita membawa rangkaian, pengeremannya pakai servis yang atas atau automatic brake. Kita lokomotif berjalan sendiri maka kita akan menggunakan yang independent brake. Tapi kita membawa rangkaian dan kereta itu akan berhenti stasiun, untuk sebagai handrem lokomotif dan kereta ini kita menggunakan independent brake agar kereta tidak menggelundung ke depan. Lalu di sini ada switch in, ada out. Itu digunakan untuk ketika misal contohnya lokomotif sudah bertraksi. Ketika lokomotif ini di depan, kita diarahkan ke in, jadi pengereman diarahkan dan dikendalikan dari lokomotif di depan. Nah, apabila kita arahkan ke posisi lokomotif belakang maka kita arahkan ke out, yang artinya pengereman ini kita teruskan ke belakang rangkaian. Sini ada saklar rem dinamis. Ini kita nyalakan, kita posisi normal itu harusnya ke bawah. Kita mau diaktifkan, switchnya kita naikkan ke atas, posisi throttle idle, posisi reverser tetap sesuai dengan arah lokomotif, dan baru kita setup dulu. Kita setup bahwa kelistrikan di GTM sudah siap, baru kita arahkan dari 1 ke angka 8. 1 kecil, 8 makin besar. Di sini ada tingkapan lonceng, ada dan tingkapan masir. Tingkapan masir digunakan ketika ada onset pertama lokomotif terjadi ketika slip, lokomotif jadi slip. Maka kita tekan tombol tersebut untuk mengeluarkan pasir agar roda tidak terjadi slip. Nah, untuk tingkapan lonceng ini kita gunakan apabila kereta akan masuk ke stasiun. Daripada membunyikan sebuah klakson, suaranya akan menggema dan akan mengagetkan penumpang, maka kita menggunakan
tombol tingkapan bel ini untuk memberitahu penumpang bahwa akan ada lokomotif atau kereta yang masuk. Sekian remake video dari saya. Untuk kurang lebihnya atau kurang jelasnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.